Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan solehah. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Nah, kali ini kita akan belajar pertumbuhan pada hewan. Bahasa Indonesia, tema 1, subtema 3. Disimak ya videonya. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bu Guru mau tanya kepada anak-anak, apakah anak-anak pernah memperhatikan kucing itu bertelur atau melahirkan? Atau anak-anak pernah memperhatikan ayam itu bertelur atau melahirkan? Nah, coba anak-anak perhatikan ya. Untuk mengetahui itu, mari kita belajar pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan hewan. Sebelumnya, apakah anak-anak sudah mengetahui pertumbuhan pada hewan, perkembangan pada hewan, dan perkembangbiakan pada hewan? Ya, mari kita pelajari dulu pertumbuhan pada hewan. Pertumbuhan pada hewan itu artinya bertambah besar ukuran tubuh hewan. Misalkan kalau yang dari telur itu telur, kemudian jadi anak-anak, kemudian jadi dewasa. Sedangkan yang melahirkan dari anak-anak hingga dewasa. Yang kedua yaitu perkembangan pada hewan. Perkembangan pada hewan yaitu bertambahnya kemampuan untuk bertahan hidup. Nah, contohnya misalkan burung yang baru menetas itu belum bisa terbang, maka dari itu dia akan bertambah kemampuannya. Semakin lama dia akan bisa terbang sendiri tanpa bantuan orang lain. Kemudian perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan itu kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Mari kita belajar tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi 3. Yang pertama, bertelur atau ovipar. Kedua, melahirkan atau vivipar. Yang ketiga, bertelur melahirkan yaitu ovovivipar. Kita pelajari yang pertama, ovipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-cirinya adalah tidak memiliki daun telinga atau telinganya itu tidak terlihat. Kemudian tidak memiliki kelenjar susu, dan yang ketiga tidak menyusui anaknya. Contoh hewan ovipar atau yang bertelur, yang pertama ayam, bebek, katak, dan lain-lain. Banyak sekali ya macamnya hewan ovipar. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan anaknya. Ciri-cirinya yang pertama ada memiliki daun telinga, kemudian memiliki kelenjar susu, dan memiliki penutup berupa rambut atau bulu. Contoh hewan vivipar yaitu yang pertama ada kucing, ada kambing, ada kuda, dan banyak lainnya. Adalah ovovivipar. Ovovivipar itu adalah hewan yang berkembang biak dengan 2 cara, yaitu dengan bisa bertelur dan beranak. Perbedaannya pada saat induknya bertelur sampai melahirkan. Hampir seluruh hewan ovovivipar memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan hewan ovipar. Berikut adalah contoh hewan ovipar. Yang pertama
Mari kita belajar daur hidup. Daur hidup itu adalah tahapan hidup yang berurutan dan berulang-ulang. Hewan yang bertelur akan mengalami metamorfosis. Metamorfosis itu adalah perubahan bentuk pada hewan selama masa pertumbuhannya. Metamorfosis itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada metamorfosis sempurna dan yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah bentuk tubuh induknya dan anaknya itu berbeda. Kemudian kalau metamorfosis tidak sempurna itu bentuk tubuh induknya dan anaknya sama. Nah, berikut adalah contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama ada ayam. Ayam itu berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam bernafas dengan menggunakan paru-paru. Nah, ini dia daur hidup ayam. Dari telur, kemudian telur itu menetas menjadi anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Ayam dewasa kemudian bertelur kembali. Contoh yang kedua yaitu adalah kucing. Kucing itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Kucing bernafas dengan paru-paru. Kucing tubuhnya ditumbuhi rambut atau bulu. Nah, ini adalah daur hidup kucing. Dimulai dari kucing dewasa memiliki anak. Kemudian anaknya itu tumbuh menjadi kucing muda. Kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa, begitu seterusnya. Nah, ini adalah contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Yang pertama adalah kupu-kupu. Dari kupu-kupu dewasa, dia bertelur, kemudian menjadi larva atau ulat, kemudian menjadi pupa atau kepompong, dan kemudian dia akan menjadi kupu-kupu dewasa. Yang kedua adalah nyamuk. Nyamuk dapat menyebabkan penyakit seperti demam berdarah dan malaria. Ini adalah daur hidup nyamuk. Nyamuk dewasa bertelur, kemudian telurnya berubah menjadi jentik-jentik. Jentik-jentiknya berubah menjadi pupa, kemudian menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk bertelur pada genangan-genangan air ya, makanya anak-anak rajin menguras kamar mandi. Contoh yang ketiga yaitu lalat. Jika lalat hinggap ke makanan akan menyebabkan sakit perut. Nah, ini adalah daur hidup lalat. Lalat bertelur, kemudian telurnya itu menjadi larva. Larva menjadi pupa. Pupa kemudian berubah menjadi lalat. Nah, cukup sekian pembelajaran pada kali ini. Tadi anak-anak sudah belajar pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan hewan, daur hidup, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, apakah anak-anak sudah paham? Jika belum paham, anak-anak bisa menanyakan kepada bu guru ya. Tetap semangat anak-anak, memakai masker saat keluar rumah dan jaga kesehatanmu ya. Sekian dari bu guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.